Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Untuk seluruh keluarga Sion Altar, untuk penonton setia Morning Worship, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Syukur pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya akan bawakan dengan satu judul, Tunggu Kairos Tuhan. Untuk memulai renungan ini, saya akan bacakan di dalam Kisah 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sebenarnya adalah kisah ketika murid-murid hendak berpisah dengan Yesus yang akan naik ke surga. Murid-murid seakan-akan berpikir, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, Yesus yang berkuasa mengadakan mujizat, seharusnya Yesus sebagai Mesias menyelesaikan masalah mereka dari penjajahan Romawi. Karena apa? Karena bangsa Israel sebenarnya menantikan Mesias yang akan memulihkan negara mereka, yaitu yang akan memberikan kemerdekaan. Inilah sebenarnya harapan bangsa Israel. Dan mereka berpikir bahwa Yesus seharusnya memberikan juga kelegaan, penyelesaian masalah dalam kehidupan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menarik, dikatakan bahwa di dalam ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Dan ayat 8 Yesus berkata, aku akan memberikan Roh Kudus ke atas kamu, yang akan menjadikan kamu saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apakah arti dari perkataan ini? Yaitu Yesus akan berkata, bukan aku yang akan menyelesaikan masalahmu, tetapi kamu sendiri akan menyelesaikan masalahmu dengan bantuan Roh Kudus yang akan kuberikan kepadamu. Ini mungkin juga menjadi perenungan kita. Seringkali kita berpikir bahwa, ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti Tuhan sebagai Allah seharusnya Dia yang menyelesaikan masalah kita. Tetapi Tuhan menyediakan kekuatan untuk kita yang menyelesaikan masalah kita. Dan ada sesuatu yang menarik dikatakan dalam ayat 7 tadi, bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang dalam bahasa asli menggunakan kata kairos. Apakah artinya? Yaitu kairos ini adalah waktu yang Tuhan tetapkan sendiri untuk Dia menyatakan kuasanya, pertolongannya, jalan keluarnya dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya kita saat ini hidup di dalam kronos, yaitu kronologi waktu, baik jam, waktu, hari yang kita lewati. Dan kita mau belajar pagi ini, yaitu mari kita tetap berjalan di dalam kronos kehidupan kita, sedang kita juga menanti Tuhan akan menyatakan kairosnya. Kita tahu bahwa dikatakan dalam Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita mungkin berjalan dalam keadaan yang selalu kita lewati setiap hari. Mungkin kita tetap berjalan dalam masalah kita. Kita berjalan di dalam semua keadaan kita yang seperti biasanya. Tetapi ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada kairos Tuhan yang memunculkan terang atau suatu solusi, titik di mana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan untuk menanti kairosnya Tuhan? Yaitu yang pertama, persiapkan mental kita.
1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Seringkali kita di dalam kehidupan ini, ketika kita melihat bahwa sepertinya kita sudah berusaha yang terbaik mendekat kepada Tuhan, berbuat yang benar, tetapi seakan-akan tidak ada sesuatu yang berarti yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali akhirnya menjadi pribadi yang khawatir bahwa mungkin keadaan kita ini tidak akan pernah berubah. Tetapi pagi ini kita mau kembali kuatkan iman kita. Mari kita mau serahkan kekhawatiran kita kepadanya, sebab ia yang memelihara kita. Karena apabila kita tidak tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam ayat 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa saudara berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apabila kita tidak teguh berpegang kepada Tuhan, maka iblis dapat mengambil bagian untuk melemahkan iman kita. Mari kita juga mau belajar dalam kehidupan Daud. Meskipun dia di dalam kehidupannya diperhadapkan dengan masalah-masalah, tetapi dia tahu bahwa Daud memiliki Allah yang besar. Inilah yang menjadi kekuatannya akhirnya dapat mengalahkan Goliat. Karena kekhawatirannya tidak didasarkan dengan pribadinya, tidak didasarkan dengan keterbatasannya, tetapi dia menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Persiapkanlah mental kita untuk menanti kairos Tuhan. Dia akan memberikan kemenangan yang telak dalam kehidupan kita. Yang kedua, persiapkan pemimpin kehidupan Anda. Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mungkin kita seringkali lebih condong kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukan solusi dalam kehidupan kita. Akhirnya banyak kali kita juga lebih condong kepada pikiran manusia. Tetapi dikatakan bahwa ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana kita terlaksana. Oleh sebab itu mari, meskipun mungkin pagi ini kita juga masih ada masalah yang harus dihadapi, mulailah kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mulailah kehidupan kita dengan doa. Mulailah kehidupan kita dengan bersekutu kepada Tuhan. Dan mari kita yakini dengan iman kita bahwa hari ini Tuhan akan menyatakan kairosnya. Meskipun mungkin kita tidak menemukannya secara instan, tetapi percayalah bahwa langkah orang benar akan selalu bertambah terang di dalam Tuhan. Dan mari kita terus bersemangat dan nantikan kairos Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar Tuhan tetap memberikan keteguhan dalam kehidupan kami untuk melangkah penuh kemenangan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya akan ada kairos yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami untuk kami melangkah di dalam kemenangan. Kami serahkan sepanjang hari ini dan kami serahkan juga kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.